Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة. لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى يفنى كل شيء. اللهم اصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر الأحفاد وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Yang saya hormati Kepala Madrasah Aliyah Nahdlatul Watan Sukamulia bersama asatidz dan ustazatnya. Yang saya hormati Kepala Madrasah Sanawiyah Hayanya Nahdlatul Watan bersama asatidz dan ustazatnya. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, wali murid yang sempat hadir pada hari ini, juga yang saya hormati para undangan yang kami muliakan. Terima kasih yang setinggi-tingginya kami haturkan kepada peluru kami. Itu kata orang tentara angkatan udara. Kenapa dicetuskan Bismillahirrahmanirrahim? Oleh karena itu kalau berpidato tetap kita baca Bismillahirrahmanirrahim waktu berpidato. Kalau pakai surat ya jangan pakai Bismillahirrahmanirrahim huruf Latin, harus Bismillahirrahmanirrahim. Itu cara mana? Kenapa? Karena Bismillahirrahmanirrahim itu adalah firman Allah SWT, jangan ditulis huruf Latin. Sama dengan sedikit yang sampaikan di sini, masih ada mempersoalkan tentang kepala atau mana orang meninggal dengan si mati. Lamun mama kiri untuk malam syekh, monamina kanan. Sebab begini, ilatnya meninggal kena mama dengan mati. Sunat lebih banyak juga jawabannya. Mengapa demikian? Karena lama dipersiapkan, 3 tahun lama dipersiapkan. Maka ujian atau ijazah kabul itu diterima oleh anak-anakku sekalian. Ya. Itu ibaratnya pengantin. Tetapi tadi dari ketua panitia yang terhormat mengatakan belum kita tahu lulusnya. Ya. Sudah memang ijab kabul tapi lulusnya belum. Ibarat seorang pengantin yang masih istrinya men.
seorang pengantin istrinya men, walaupun sudah nikah, tidak boleh dibarengi oleh suaminya. Begitu pula anak-anakku sekalian, masih sepertinya men, artinya belum tahu apakah lulus atau tidak lagi, insya Allah. Seperti ceritanya tadi, sudah di karantina begitu lama, sehingga diharapkan betul 100% insya Allah. Dan perlu diketahui bahwa oleh keluarga Samia masuk ke nende, namun pengerekod terpe, karena mati rekornya kan, berarti mati kan, apa namanya? Mulai badan orang yang meninggal, di situ tempatnya berdiri seorang imam terutama. Lamun meninggal nanti mati, sunat menjauhan dari mukanya orang perempuan yang meninggal itu, imam terutama. Lamun mama sunat dekat dengan wajahnya, dengan kepalanya. Karena itu ilatnya, maka kalau seorang perempuan yang meninggal di sebelah kanan kepalanya, seorang laki yang meninggal di sebelah kiri ada kepalanya. Itu ilatnya menurut Maulana Syekh. Karena itu Maulana Syekh juga waktu beliau meninggal, kebetulan dia mendapat giliran ke-63. Sebab ratusan kali disolatkan. Ratusan kali disolati Maulana Syekh. Saya datang begitu, saya tak tahu juga tiba-tiba siapa bawa acara tiba-tiba untuk sholat jenazah yang ke-63 kali dipimpin sekarang oleh Tuan Guru Kaca Maju juga tiap pada waktu itu. Dipimpin oleh Tuan Guru Ayah Salami. Terpaksa saya maju. Kiri juga kepala beliau Maulana Syekh. Jadi dipraktikkan langsung napi yang disiapkan oleh Al-Marhumah Maulana Syekh Al-Muqaddim. Dan sekarang Maulana Syekh tidak sembarang orang itu. Makin dikit betul atau tidak, walaupun orang yang jumpa, ya, orang yang jumpa dirinjani tidak dipanggil Maulana Syekh malah. Beliau dipanggil apa? Sultan Agung. Karena pimpinan-pimpinan beliau yang kepada orang yang hadir di sana disebut apa? Sultan Agung. Wallahu alam betul atau tidak, tapi orang yang jumpa bercerita seperti itu. Nah, dia tidak pernah jumpa. Karena itu, mari, madrasah ini adalah diperintah dan dibangun, diperintah dulu bangunnya oleh Al-Marhumah Maulana Syekh. Kami dipanggil bersama Tuan Guru Almarhum Haji Sadruddin Suralaga, Tuan Guru Haji Sadruddin Suralaga dan saya. Sebab beliau ketua umum cabang dan ketua satu. Dipanggil juga bangun tengok SMA pendidikan. Dia suka mulia suka mulia muka lalu jadi kota. Belum itu. Tapi sudah bikuk mulai Syekh menjadi kota lalu. Betul ya. Kalau bersama cari tangga, inilah tanahnya sekitar 45 area dan tidak mahal waktu itu, tapi mahal uang. Ya. Dengan keluarga 4 saudara mungkin tempat kami beli dulu. Nah itu. Tidak ada yang melihat menoleh sepertinya. Ya kita bertolong-tolong. Di sini tukangnya membangun, di sini kerpoknya daun, gitu. Aneh gawe baik yang bilang, yang masih hidup adalah Mas Kuliah di Nasir, gitu. Mau desa sudah kerja sudah, mana mau menoleh sepertinya, ya bertolong sedarnya saja. Tapi ajaibnya, waktu menurunkan apa, di sini namanya montong konjol, ya, memontong. Waktu menurunkan mikir, tiba-tiba ada traktor yang datang menurunkan. Tidak pernah diundang. Begitu keluar hilang. Keluar dari hilang traktor itu. Entah siapa yang suruh, entah wallahu alam. Mungkin traktor dari tak tahu lah kita. Itu yang terjadi. Setelah apa? Setelah maju seperti ini, waktu tukang kerja nih, atau itu kadang-kadang maaf kalau tidak dari Suralaga ya dari ayahnya lah takutannya waktu itu. Begitu. Sudah begitu. Setelah maju seperti ada orang yang ingin mengambilnya, tapi kan tidak mungkin. So, mengaku-ngaku tidak bisa kan. Ini kita lelah membangun, kita lelah membayar. Sampai maaf almarhum Aina Sahabudin
ibunya sama Ma'id 2 kali dia ke rumah menagih untuk menagih bayarnya 2 waktu itu. Itu yang saya ingat. Itulah antara lain perjuangan. Namun alhamdulillah, syukurillah, seperti nanti yang kita sudah alami pada sekarang ini, kita lihat bahwa madrasah kita alhamdulillah bertambah, dengan aliyahnya juga sudah ada. Tinggal pilih sekarang, pilih kami apakah mau melihat maju atau tidak. Kita ini keluarga kita semua, gitu. Silahkan memasukkan anak-anaknya. Sangat untung ya peluru kami sebenarnya, beruntung sekali karena memasukkan anaknya di madrasah yang tidak perlu banyak bayarannya. Kalau mungkin tidak bayar gratis lah sepertinya, dibanding dengan sekolah-sekolah lain yang penuh pelajarannya diberikan dengan keikhlasan kepada guru-gurunya. Alhamdulillah. Dulu ya maaf, waktu kita mendirikan madrasah Amalia, mikir kamu mana tidak ada mau ngajar, cari-cari tamat SPG yang baru belum diangkat. Tuh, kita cari dulu. Makin nanti yang kita yang lelah makin mencari tempat yang mengajar. Banyak sekali pelamar, banyak sekali yang mengajar. Ini kita bukti kemajuannya. Alhamdulillah, syukurnya. Oleh karena itu saya harapkan kepada peluru kami untuk menampung teman-teman kita yang ingin mengajar. Kalau saja banyak murid, misalnya kelas 1-nya sekarang 2 kelas, mungkin bisa kita tampung lagi ya, bisa kita masukkan yang lamar. Kalau hanya 1 kelas kan dulu sudah terlalu banyak, ini beratnya. Dari desa-desa sekitar lah, dari Pancor, Karteja, Kampung Anjani, banyak yang mendaftar ingin mengajar. Dari dikasih kemudian kita mengajar lah. Tapi apa, bagaimana, ini dimana kita tempatkan kalau murid-muridnya sudah banyak. Dan juga kadang-kadang tamatannya sama dengan guru yang sudah ada yang misalnya ini tamatan apa itu juga ekonomi banyak SE di sini. Ini sarjana ekonomi. Nah, itulah yang ada sekarang ini. Oleh karena itu kami harapkan kepada semua kita ini, kalau mungkin ya, setiap kali murid bisa menyerahkan anak-anak baru, apakah keluarganya, apakah anak sahabatnya, pada siapa, silahkan. Kalau anak itu yang menjadi soleh, menjadi baik, menjadi bagus, insya Allah. Yang ingat saja ini waktu diserahkan di Pancor oleh Niswan, dia terserah. Kalau tak alim, tahun dulu ini katanya manusia dulu gitu kan. Kalau dia alimnya ya benar, aku dah menalim nanti benar. Sebab apa? Sebab saya sama-sama di Mekah. Lain barang aku di Mekah lain. Aku dibawa ya di atas. Dengan gitu. Setiap surat enggak kelom jam 3 apa tak dia buat dia tidur tetap. Yang melihat itu dipilih tidur. Tahun dulu begitu dia bilang. Ini ayah dah jadi pertama. Betul. Masuklah di situ. Dari sejak itu ya sampai di Ma'ata begitu. Terkesan saya dengan apa yang disampaikan oleh anak saya yang mewakili siswa tadi, anak saya dulu Ramli, mengatakan akan rindu kepada hal-hal yang sudah lewat pergaulannya di kelas. Betul. Yang rindu juga mengingat keadaan-keadaan yang waktu MMA, mengenai atas. Itu dari semua desa lah, boleh dikatakan semuanya boleh dikatakan pemuka-pemuka agama di desanya, apalagi di Ma'had dan teman-teman yang lain. Tempoh hari waktu di Lombok Raya saja ada teman Ma'had, Tuan Guru Haji Habib Tantawi duduk di dekatnya. Begini dia bilang, lah kita paling dekat harus di Raya. Pikiran lalu mau jabalen mah, pikiran mau jabalen kan. Itu dia bilang, masih dia tawah dari tawah dia, masih dia tawah dia masih dia bilang hanya pirang-pirang. Tapi dia agak kurang sehat pada waktu itu karena itu dia tinggal sudah. Jumpa juga dengan senior dari Mujur, Tuan Guru Haji, dia sering dengan batu dulu, keluarganya Yahya.
orang tua juga. Itu dia bilang waktu apa persoalan Umi Rawon dengan di jalan, dulu dia bilang apa? Itu waktu dia oleh Maulana Syekh dibersihkan semua pengurus PP. Saya pegang sendiri katanya. Apa dia bilang itu dalam itu? Maulana Syekh, ya, ambil manyong ke sendok. Itu datang. Ambil manyong ke sendok. Itu bahasa perayaannya. Dari mujur ya. Ambil tentang ngiring wah. Dia bahasa itu kalau itu kepada Maulana Syekh. Nah itu oleh karena itu seperti apa yang dikatakan oleh apa? Ingat kepada anak dalam ini juga bahwa berbaktilah kalian kepada guru. Inilah pokok keberkatan. Ya, berbaktilah Anda, anak-anakku sekalian, kelas 3 yang tamat baik sanawiyah maupun aliyah, berbaktilah kepada Allah, ibu bapak dan guru. Nanti kamu akan berpasangan dengan orang lain, dengan anak orang kan? Dia nara ibu pada anakku dan mosot, dan nilai mosot. Sebab ada di satu kelas yang tanya, nilai pada mosot deh, dia nara nilai mosot. Cuma belum waktunya katanya, harus dia kawin. Nah itu. Jadi lalu pada melalui katanya kan begini. Abuka salasun, sabda Nabi. Bapakmu itu 3. Apa itu? Mawaladaka, dengan si anakan itu manut Nabi. Itu bapak. Waman zawaya kamriti, dengan si dikahiti anaknya. Itu juga itu mertua. Ya. Dan waman alamaka. Dan orang yang mengajarkan bahwa Abdul itu paling abdal katanya. Orang guru itu, ya. Lalu maaf ya, anak-anak ayahnya, saya orang ayahnya kan. Anak-anakku dari ayahnya tidak sama cara penghormatannya biasanya kepada guru yang kalau dibanding dengan anak-anak dan misalkan atau lainnya. Kurang hormat anak ayahnya. Maaf. Lalu kesebut diri lah. Anak ayahnya kurang hormat biasanya pada gurunya. Ayahnya supaya merubah caramu lebih hormat kepada guru. Awas nanti kami lihat, paling bagus nanti kita lihat pada sekarang bulan Jumadil Akhir, Rajab, Sabar, Ramadan, terus Syawal. Setelah hari raya nanti apakah ada murid-murid yang ziarah kepada gurunya? Ya? Apakah ada murid-murid yang ziarah kepada gurunya? Ya, coba kita lihat. Nanti itu merupakan sepertinya ukuran kepada murid terhadap gurunya. Nah, kemudian kami harapkan kepada anak-anakku, kembali saya kepada apa yang disampaikan oleh saudaramu tadi, Muhammad Ramli, tidak cukup dengan ini, tutup ilmu lagi ke atas, lebih tinggi lagi. Sebab sekarang ini sekedar sanawiyah tidak mungkin akan ilmunya begitu rupa. Kemudian naik lagi di aliyah, belum memungkinkan ilmu akan menunjang dirimu. Silahkan, boleh mahad, silahkan, atau terus kuliah. Tapi kalau kuliah lebih dulu, sulit mahadnya. Kalau mahad lebih dulu, boleh kuliah kapan saja. Itu hebatnya. Ya? Nah jadi, tuntutlah ilmu itu lebih tinggi lagi, sebanyak-banyaknya dan seterusnya. Katanya Nabi Musa dan Nabi Khidir, ya, sewaktu sampai di kapal, waktu naik di kapal, ada satu burung kecil minum di laut itu. Musa, kata Nabi Khidir, ya, Anda lihat itu burung itu yang minum? Iya, saya lihat.
Begitulah ilmu kita yang diberikan oleh Allah. Sebanyak ilmu, sebanyak air yang ditelan oleh burung kecil itu kita paling alim lah dikatakan orang dua ini dunia. Nah, ilmu Allah tuh coba bandingkan dengan selaut itu, sedikit saja. Kita ini diberikan begitu sedikit sekali ilmu itu. Jangan coba-coba baru berilmu hebat rasanya, sedikit sekali ilmu kita ini. Karena itu kami harapkan kepada kalian terus saja menerus tuntut ilmu itu terus-menerus, tidak akan habis-habisnya ilmu itu. Kemana saja kau tuntut ilmu, tidak habis-habis. Para masyayikh saya lihat ada yang anaknya di Mekah, satu kadang-kadang dua juga. Seperti Tabur Hamzah kita dua anak saya di Mekah sekarang katanya sholat ya. Padahal dia sudah Tabur Hamzah ini mengarang buku kitab soal kematian lengkap, seperti wah hebat sekali. Saya lihat tiap di belakang dari aku leh nasional, kalian bagus sekali, hebat karangan itu. Nah, sudah kan teruskan karangan kita, saya bilang dia sendiri antar kepala berkata apa kitabnya itu sudah saya baca sampai selesai dan alhamdulillah hebat sekali buku itu. Nah itu, jadi tidak tahu kita anak-anak kita sekarang ini misalnya, kan dia sudah tahun ahad, kemudian dia kuliah. Nah, anak-anak kita yang sekarang ini misalnya, sekarang pernah dia tamat, nanti aliyah misalnya, terus mahad misalnya, atau terus kuliah, mungkin lebih hebat dari karangannya yang tidak tahu kita. Sebab masa akan datang ini lebih canggih lagi, hebat-hebatnya, kehebatan itu akan menunjukkan luar biasa. Cuma tantangan yang luar biasa juga banyak pada zaman sekarang ini. Okay? Itu sebabnya tantangan yang banyak ini kadang-kadang tidak dapat kita hilangkan begitu saja, tidak bisa itu. Memang begitulah keadaan dunia ini. Sebab dunia ini tambah belakang tambah keruh masalahnya. Ingat itu pada ini wah hitung otak itu sedang Kristen. Di NTB saja sudah menang 96, sekian Islam. Tapi di Jakarta mungkin tidak seperti itu. 2020 menurut orang Kristen ini 2020 harus Kristen lebih banyak daripada kita daripada Islam katanya. Itu kata orang Kristen. Waktu itu otak kepada istilah Kristen. Karena itu kita harus berpikir. Itu sebabnya oleh Kementerian Agama yang disetujui oleh Menteri Agama, Depari mengatakan Maghrib mengaji. Kembali kita Maghrib mengaji. Jangan ada setel TV. Jangan yang ada setel TV. Tapi jangan anak mengaji itu kita setel TV yang tua. Stop TV-nya. Jangan ada TV waktu Maghrib Isya. Mengaji sudah. Itu yang diinginkan. Saya setuju kata Menteri Agama. Dan konon sekarang Maghrib mengaji di bawah di Jakarta akan diterapkan di seluruh Indonesia. Maghrib mengaji itu oleh Menteri Agama. Satu. Yang kedua, diusulkan oleh 500 orang pengikut hadir pada waktu itu oleh pengurus itu, Ahmadiyah dibubarkan. Setuju saya kata Menteri Agama. Saya setuju sekali itu. Cuma tidak bisa saya membubarkan karena tidak ada wewenang. Yang boleh membubarkan adalah Presiden. Saya tidak ada wewenang katanya. Tapi nanti akan saya sampaikan kepada Presiden. Baru-baru ini beberapa kali dipanggil Ketua Ahmadiyah tidak pernah hadir di Menteri Agama. Itu. Dan ketiga, NTB bersekat. NTB bersekat. Kata Gubernur, NTB bersekat. Terus kita bersekat untuk mengurangi kemiskinan di NTB. Kita ini di NTB nomor 2 dari bawah. 33 provinsi kita nomor 32. Kemiskinan ekonomi lebih banyak yang terlalu ekonomi kita rendah. Kita 32. Itu yang diperjuangkan oleh gubernur sekarang ini. Bagaimana cara bagi menikah? Sehingga di NTB sudah disebut motonya apa?
beriman dan berdaya saing. Saing terus kejar supaya kita lebih meningkat lagi. Masa kita di Papua, nah itu saja. Kalah kita oleh NTT segi ekonomi. Nah tapi Islam mungkin kita menang. Nah itulah mudah-mudahan dengan kemenangan keagamaan ini kita alhamdulillah rupanya sepertinya musibah tidak perlu banyak. Kalau dibandingkan dengan daerah-daerah lain, ada ulat, ada tikus, ada bukal di Sulawesi dan sebagainya. Melawar kita alhamdulillah ada ulat sedikit-sedikit saja, enggak banyak. Namun bagaimana cara kita jaga diri kita, ingat kepada Allah dan ingat kepada mati. Ada 3 hal alat telu biasa jadi siksa kubur. Pertama, ghibah. Ghibah itu suka bicarakan kejelekan orang, ditahan dengan. Yang kedua, namimah, ngadu orang, ngadu tidak berkelahi. Yang ketiga, baul. Yang ketiga apa namanya? Kencing, suka tidak bersih membasuh kencing lalu sholat. Itu 3 hal ini bisa mendatangkan siksa kubur. Nah itulah ya. Karena kita tidak pernah menangis katanya, walaupun umur kita berkurang. Seperti apa yang dikatakan oleh apa? Oleh seorang ulama, amuru ala maqabiri kullahinin wala adri bi ayil ardi kabri wa afrahu bil ghina inzada mali wala abki ala nuqsani umri katanya. Sering aku liwat ya kubur-kubur itu ya kubur, dan aku tak tahu di mana nanti bumi itu pada dikuburkan. Yang kedua saya senang dengan banyak harta diberikan. Kalau jumpa dengan harta wajib banyak, tertawa saya senang. Tapi saya tak pernah menangis dengan kekurangan umur. Padahal besok sudah tidak lagi kita jumpai yang sekarang atau yang kemarin. Sudah kita akan jumpai. Besok lagi kita jumpai yang kemarin. Begitu terus berkurang umur kita. Lalu saya lihat maaf ya. Saya sebut saja apa desa saya saja lah. Adik-adik maaf ya. Kadang-kadang dia rajin mengaji. Setelah dia kawin tidak rajin mengaji. Rajin dia mengaji. Setelah dia naik tingkat sedikit kekayaannya lah, ada hal tidak mengaji lagi. Rajinnya sebelum jadi pegawai ngaji, setelah jadi pegawai gengsi lagi ngaji Allah ya Rabbul Karim. Bukan begitu ya, bukan. Terus saja menuntut keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik Bapak Ibu sekalian hormati, anak-anakku sekalian, yang saya pesan kepada anak-anakku, satu, jangan sekali lupa kepada hablum minallah. Jangan sekali lupa kepada menyembah Allah. Jangan lupa. Yang kedua, baik-baiklah aturan cara ngomongnya kepada sesama manusia. Bagus-baguslah kelakuannya. Jangan sampai berutang lalu tidak mau nyawa. Tidak baik itu. Boleh berutang silahkan, tetapi yang kira-kira bisa disetorkan. Dan kalau sudah ada, jangan tapi tidak mau nyawa. Itu zalim katanya. Jadi oleh karena itu hablum minallah wa hablum minannas diperbaiki. Ya. Si biasa kalau tidak pernah mengaji malam, mengajilah sekarang. Kalau tidak pernah duhalah mulai. Tidak pernah tahajudlah silahkan. Tidak pernah witirlah sekarang ini kerjakan. Hablum minallah itu hablum minallah. Kemudian tadinya bicaranya kasar, diperhalus. Dibaiki aturan aturannya. Jangan orang tua duduk diletak karon zaman sekarang ini oleh anak-anak. Coba saja lihat di mana-mana. Darah aji dengan toa, nanya walaupun tahu kena kesedihan dengan toa. Itulah cara anak-anak kita. Bagaimana didiknya yang baik. Adab kelakuan, itu. Adab cara kelakuan kita itu dididik anak kita. Coba saja
Di hari Anyar saya jadi contoh. Ya, hari Jumat ya. Hari Jumat anak-anak itu kumpul satu tempat. Begitu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi, wah pergi. Bisa kita atur sekarang diselang-seling. Ini laki, ini apa? Ini tua, ini anak, ini tua, ini anak itu. Jadi bau dok dan siraan lalu gitu. Nah itulah. Dan kami harapkan kepada para wali murid ya, terutama yang hadir sekarang ini, ya kalau mungkin ya bersilaturahim seminggu sekali. Dia kenal bersilaturahim setelah Jumat, selaman dulu apa ulai. Untuk ketuanya wali sampai ulai, kan baru ulai, itu sembah dengan surga ya Allah. Lebih malu kepada manusia kepada Allah. Selaman dulu apa ulai. Silaturahim dulu, silaturahim. Tak silaturahim ya. Selama pegang, selama dia belum berpisah di situ, gugur dosanya gugur seperti pohon kayu yang tua gugur. Itu kelebihannya. Lalu kaya batur, kaya rayanya disebutkan. Bagaimana salam nyang, salam si hebat apa kawe dia balik kembali merokok. Nah ini yang kadang-kadang tidak insaf pada dirinya. Nah Bapak Ibu sekalian hormati para wali murid, ingat dijajarin peninggi. Nah, dijajarin peninggi ya anak jari tiang, sudah jari apa? Guru ini adalah orang tua murid. Orang tua murid juga bertanggung jawab kepada murid-muridnya. Pada sejari amak maaf, jadi mami bapak bertanggung jawab soal awak badan. Kami sebagai guru di sini bertanggung jawab soal ilmunya, itu yang diperlukan. Makin mulai taraan, nanti perlombaan baca kitab kuning, perlombaan baca kitab kuning, Piran alat yang tiap itulah satu. Bau nomor 2 kayak orang sana orang. Bau nomor 2 di provinsi baca kitab pun. Nomor 2 aku ini karena baru apa bagian nahu coba pusat tes bisa dia baca dan tanya jadi apa yang tahu dia. Padahal masih kelas 2 aliyah. Kelas 2 aliyah. Itu sebabnya kami harapkan sekarang kepada guru-guru kita di sini supaya nahunya lebih diperbanyak dan kemudian kalau mungkin diadakan pengajian nahu setiap sore kalau mungkin di mana supaya kita meresap betul. Kalau kita bisa baca kitab kuning, insya Allah dia calon-calon, kalau boleh kita katakan kita lebih tinggi, kalau boleh kita calon ulama mungkin kalau tinggi kita bilang ya calon-calon dulu lah ahli lah itu. Kalau dia bisa baca kitab kuning, kitab kuning itu terlalu agak sulit menurut para guru-guru yang saya jumpai. Cuma kalau masih saja yang tidak sulit mana katanya. Nabi katanya, ada apa tak menahu jak. Sekiranya tahu selalu tahu tak pengambilan. Nah, tapi guru-guru yang memang sulit nahu katanya. Nah ini jadi silakan didik anak kita, anak pelulu dijajarin belum hasami anak kita dididik supaya dia rajin baik les maupun masuk setiap hari. Jangan ada masuk besok pelai, besok libur dirinya lah susah ini. Suruh rajin saja. Itu kan pengharapkan. Dan oleh karena itu kepada wali murid, ya, pada wali murid ingat waktu peringgi serah dijadi peringgi masih kecil, makin mampu belian dan masih utuh dan masih goret dan masih kembali si guru. Nah itu ya. Jadi kami atas nama pimpinan Pondok Pesantren Ashabul Yamin Mahatulatan menyerahkan kembali dijadi peringgi dengan utuh seperti waktu diserah dulu, sehat segala lugar, nanti semakin terserah segala lugar. Setiap hari memang terjadi di sini waktu di karantina terjadi sekarang
kesurupan, ada kesurupan. Tapi ada apa? Dokternya ada di sini kita undang pada kesurupan yang ketiga. Coba no, satu kali dia baca mudah terus. Kalau sampai jauh itu ya, alhamdulillah untuk tahun ujian alhamdulillah. Kita harapkan kepada anak-anakku semua melalui tentang terdidik. Isi apa? Si gurunya dengan ikhlas begitu rupa sampai maaf. Melihat kita pintar anak kalian sampai yang berikan satu minyak yang katanya minyak itu untuk pintaran. Tak mungkin bisa sekarang atau enggak, wallahu a'lam. Sampai yang undang orang yang punya minyak berikan dia dan kasih di apa kapas sudah dikasih minum itu. Anak-anak kita baik karena dia maupun aliyah yang kelas 3 Februari. Mudah-mudahan dengan demikian dengan rajinnya dan ditambah dengan macam-macam dan diberikan doa juga dikasih doa yang dikarang yang diberikan oleh para syekh, mudah-mudahan itu barakah semua. Adik mesti pada lulus ke masyarakat anak kita ini. Dan kami harapkan sekali lagi anak-anak kami supaya membawa satu orang masuk sekolah. Okay? Anak-anak kami satu orang membawa satu anak masuk sekolah. Yang sanawiyah, yang tamat SD, tamat SD masukkan. Yang apa? Yang aliyah mungkin yang sanawiyah supaya lebih dia apa? Kolektif yang masuk di aliyah. Dan kalau memang tidak ya beberapa murid lebih banyak sekarang, banyak sekali yang tamat dari apa? Tamatan yang ke-24 kalau sekarang anunya sanawiyah. Tamatan yang ke-24. Kalau apa? Kalau aliyah tamatan yang ke-4 sekarang ini. Nah ini sekali lagi kami atas nama Pondok Pesantren Ashabul Yamin menyerahkan sepenuhnya dengan utuh kembali putra-putri pelungguh supaya diterima dengan alhamdulillah syukurillah. Tentu ilmunya bertambah dibanding dengan waktu dia masuk. Lalu hendak ke alurang-alurang entah te marah ni orang baik dah. Aneh kalau kita orang baik dengan sebaik lelek kamu. Tak terusan. Apalagi dia mau anak itu. Terusan dia sekolah. Anak-anak nanti ketinggalan dia. Mungkin sekolah, mungkin dia sarjana doang. Dia nak apa? Entah sekedar apa? Aliyah doang atau SM apa sekolah? SMA, SMK. Entah namun aja. Entah lalu-lalu je kembaran. Malaysia kadang-kadang. Dan ini bahayanya. Oleh karena itu sekali lagi, biar kami serahkan seutuhnya anak-anak kita ini kepada Pulau Sari sebagai walinya diterima dengan baik dan tidak sampai di situ, diserah kembali dimasukkan di sekolah yang lebih tinggi lagi supaya lebih banyak ilmunya lagi. Sebab ketok EP pada masih apa? Masih bajangan lah, dia kesuah lalu baru kepetan sekedar pira biaya sudah silakan. Sampai baru datang dari dokter yang dia kalau si bawaan kelas apa nah bawaan biaya lah pertama ya. Ini harapan gitu. Dan baik jaga kahya. Jaga enggak pemalik mana terutama dua sajari masih sama saja. Antara lah ke jodohan jadi menunggu ya. Itu kami harapkan disekolahkan. Namun lain zaman lain jangan dibantu ke Peter paling hebat yang menteri yang itu. Sekarang yang pendidikannya tinggi. Tidak tahu kita tahu anak-anak ini saya ini menjadi wakil gubernur, ini menjadi menteri. Tidak tahu kita masa datang. Zaman sekarang tidak sama dengan zaman mendatang. Silakan itu kami harapkan kepada seluruh kami kita semua terus saja sekolahkan anak itu selama kita itu bisa membiayai sekolahnya itu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan semuanya terus menerus jadi orang yang baik dunia dan akhirat itu sama-sama mendapat syafaat dari Allah dari apa dari kita Nabi Muhammad SAW. Ya, itu ya. Anak-anakku coba saya sampaikan sedikit tentang peluru kami. Kemudian sembahyang subuh, ya. Kemudian sembahyang zuhur, kemudian sembahyang asar, kemudian sembahyang maghrib isya. Begini ya. Nabi kita waktu Isra Mi'rajnya terlalu ingin melihat lalu Nabi kita
adik sembahyang umatnya seperti nabi-nabi. Sembahyang subuh itu adalah sembahyang Nabi Adam. Sembahyang zuhur adalah Nabi Daud, sembahyang Nabi Daud. Sembahyang asar, sembahyang Nabi Sulaiman. Sedangkan sembahyang maghrib, sembahyang atau salat Nabi Yakub. Dan sembahyang isya, sembahyang Nabi Yunus. Ada sembahyang lain yang Nabi lain berisi cukup di 5 waktu itulah. Itu sembahyang 5 Nabi itu dah diambil oleh Nabi kita. Karena itu begini. Begitu perlu wudu, kita pokoknya adalah pelajaran yang setiap hari diberikan kepada anak-anak kita yang secara resmi. Di luar itu banyak kegiatan-kegiatan seperti itu adalah merupakan perhiasan pendidikan saja. Alhamdulillah, syukurlah, menurut bakatnya masing-masing itu sudah terima kasih. Anak-anakku sekalian, anak-anakku sekarang ini adalah ibaratnya pada hari ini adalah resepsinya sebenarnya. Resepsi pada apa? Resepsi daripada perkawinan atau pernikahannya di dalam pendidikan. Kalau orang resepsi pernikahan, kadang-kadang setelah nikah baru diresepsikan. Memang setelah nikah. Tetapi kalau nikah sedikit pokoknya adalah pelajaran yang setiap hari diberikan kepada anak-anak kita yang secara resmi. Di luar itu banyak kegiatan-kegiatan seperti itu adalah merupakan perhiasan pendidikan saja. Alhamdulillah, syukurlah, menurut bakatnya masing-masing itu sudah terima kasih. Anak-anakku sekalian, anak-anakku sekarang ini adalah ibaratnya pada hari ini adalah resepsinya sebenarnya. Resepsi pada apa? Resepsi daripada perkawinan atau pernikahannya di dalam pendidikan. Kalau orang resepsi pernikahan, kadang-kadang setelah nikah baru diresepsikan. Memang setelah nikah. Tetapi kalau nikah sedikit karena belum administrasi, makin sudah ada dapat administrasi. Ngerekam kan? Ini sudah rekam ya, tekan. Yang walaupun setiap sekolah diberikan pengalaman judul kok ke ini. Ini kasus cerita peranannya. Jadi alhamdulillah bahwa madrasah aliyah juga tambah maju. Juga sanawiyah alhamdulillah, kalau dulu mungkin hadir belum ada era seperti ini. Makin sudah ada kemajuan lagi. Insya Allah kalau dana juga ada, kita terus membangun, termasuk musola, seperti sudah jadi. Nah ini terus menerus kita lakukan. Karena itu saya pernah dikumpulkan oleh Kepala Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat sekitar 500 orang. Para tuan guru ceritanya di SPD ini. Di sana disebutkan terima kasih sekali dia Kepala Kementerian Agama. Kenapa? Dia bilang begini, syukur, saya terima kasih sekali bahwa anak-anak aliyah begitu tamat tidak ada yang coret-coret bajunya. Lain dengan SMA. Pendidikan umum SMA kadang-kadang coret-coret bajunya untuk perkendaraan yang tidak keluar terus ngebut-ngebutan. Ada juga yang kadang-kadang meninggal konten tabrakan. Ini saya syukuri bahwa murid-murid aliyah tidak ada yang seperti itu, baik-baik saja. Ya seperti tadi, ya nyanyi kasidah begitu itu saja lah. Ya paling apa tuh menari begitu di tempat, dan alhamdulillah
ada mencari apa, mengkhirat di bela diri sudah ada. Nah itu. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, alhamdulillah tidak rugi bapak ibu menyerahkan anaknya di madrasah Sanawiyah dan Al-Yakin. Ampun Camat Maradika, karena apa yang ada di SMP ada di Sanawiyah. Belum tentu arah di Sanawiyah ada di SMP. Itu agama. Juga begitu di Aliyah tidak belum tentu ada di apa yang ada di SMA ada di Aliyah, tetapi belum tentu ada yang ada di Aliyah belum tentu ada di SMA. Begitulah sebenarnya. Tapi memang menurut yang umumnya masyarakat kita senang pada negeri, padahal mutunya ya belum tentu. Mutu sama saja, tergantung cara kita mendidik anak. Contoh saja, kan kita di sini tidak boleh mengajar sebelum sarjana, malah sarjana S1 lah. Dan kemudian tidak boleh mengajar yang tidak bidang studinya. Misalnya yang ekonomi ya harus tamatan ekonomi, yang Inggris ya tamatan Inggris, yang Arab yang Arab, seterusnya begitu. Dan buktinya, Gunung tadi menyaksikan pidato bahasa Indonesia oke, pidato bahasa Arab ya, pidato bahasa Inggris mantap, kan begitu. Cuma perlu saya sampaikan kepada anak-anak kami, ya, tadi ya tentu ada kekeliruan terutama pada salam, ya. Oleh Al-Mafullah Al-Najih diperhatikan anak-anak ya, dan kita semua oleh Al-Najih sebulan-bulan mengajar tentang orang bersalam dulu. Tidak boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tidak dibolehkan itu. Jadi apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan perlu diketahui juga yang kedua, maaf anak saya yang memberikan bahasa Inggris tadi waktu mudainya dipakai Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim. Itu oleh Syekh ya, waktu kami mengaji tidak dipakai kalau waktu berpidato, harus Bismillahirrahmanirrahim, tidak dipakai waktu Bismillahirrahmanirrahim. Dipakai Bismillahirrahmanirrahim pada ketika menulis surat. Kalau supaya tidak menulis Bismillahirrahmanirrahim menurut Latin. Itu kata Maulana Syekh. Dipakai oleh ini Bismillahirrahmanirrahim. Itu menulis surat. Kalau tidak itu enggak. Sekarang maaf, para masyayikh kita banyak, guru-guru kita banyak pakai Bismillahirrahmanirrahim. Ya bagus juga jadi syiar, tetapi beliau itu maaf, mungkin beliau tidak pernah langsung ibu ibadah salihin baca inna anzalna fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri lailatul qadri khairun min alfi syahrin kana nazala malaikatu wa ruhu fiha wa nabiyyu qadam min halamihi hatta silakan pilih mana saja surga mau masuk, silakan. La ilaha illallah. Itu murahnya Allah Subhanahu wa taala. Pilih surga mana, silakan masuk. La ilaha illallah. Begitulah murahnya Allah kepada hambanya, khusus pada umat Nabi Muhammad SAW. Kita adalah umat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu mari kita tetap bergiat terus menyembah Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Hadirin hadirat sekalian, demikian yang sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.